Pernah nggak sih di grup dapat chat jazakillah ya Pak Armi? Oh no. Rasanya ada di telinga itu ada sesuatu yang menggelitik. Masa jazakillah sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali bertemu. Semoga pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Mohon doanya semoga channel ini semakin berkembang sehingga bisa membawa manfaat buat semua. Kita belajar bersama dan semoga ilmu yang kita dapat dan kita sebarkan bermanfaat dan menjadi amal jariah yang akan menolong kita nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya teman-teman, pernah nggak sih sebagai laki-laki nih saya ya, pernah nggak seperti saya mengalami, jika bapak-bapak ataupun ibu-ibu boleh juga ya, bapak-bapak misalnya ketika di grup mendapat chat balasan dari pesan kita, orang membalas bapak-bapak nih, jazakillah ya Pak Harmino. Oh no. Tuh, pernah nggak sih Pak mengalami seperti itu? Dan saya rasa itu mungkin ada yang pernah dan kita ketika mendapatkan balasan seperti itu, gimana rasanya? Ada di telinga itu ada sesuatu yang menggelitik. Masa jazakillah sih? Saya kan laki-laki, kenapa dikasih jazakillah kalimatnya? Nah, itu insya Allah hari ini kita akan bahas ya. Sebelum lanjut kita bahas, mohon kiranya yang belum subscribe dulu ya. Semoga kita tadi seperti doa kita, channel ini semakin berkembang. Nah, pantas nggak sih? Bukan pantas maksudnya ya. Bener nggak sih jazakillah itu kalau kita ucapkan untuk laki-laki? Bener nggak sih dalam bahasa Arab jazakillah itu boleh atau bisa dipakai untuk laki-laki? Sebentar kita ingat dulu. Kayaknya enggak deh. Jazakillah itu adalah dua kata, terdiri dari dua kata, jaza dan ki. Jaza fi'il madhi dan ki. Ki adalah dhamir muttasil dari dhamir anti. Perhatikan, ingatkan, ki adalah dhamir muttasil dari dhamir anti. Anti itu dhamir munfasil. Nah, itu apa itu dhamir muttasil dan dhamir munfasil? Nah, dhamir munfasil itu adalah dhamir yang dia itu berdiri sendiri, enggak menyambung dengan kata sebelumnya. Sedangkan dhamir muttasil dia itu menyambung dengan kata sebelumnya. Dan biasanya dalam ilmu nahwu, dalam ketika kita mengi'rab itu dia biasanya kalau tidak posisinya itu nasab, kalau tidak posisinya majrur, mansub ataupun majrur. Nah, sedangkan untuk dhamir munfasil dalam i'rabnya itu biasanya dia selalu dalam posisi marfu ya. Nanti itulah kalau mau belajar nahwu lebih lanjut itu bisa apa itu marfu, apa itu mansub, apa itu majrur, apa itu majzum, nanti di ilmu nahwu kita pelajari. Kita kembali ke jazakillah dan jazakallah. Enggak pantas sebenarnya, bukan sebenarnya, memang tidak benar jazakillah digunakan untuk laki-laki, karena jazakillah tadi ki itu adalah dhamir muttasil untuk anti. Anti kita tahu sendiri, anti adalah kamu perempuan, sedangkan kamu laki-laki anta, dan dhamir muttasil dari dhamir anta adalah ka. Jadi kita mulai sekarang, bagi yang sebelumnya terbiasa menggunakan jazakillah untuk anta atau untuk laki-laki, ya kita mari berubah ya dengan menggunakan jazakallah, karena kasihan teman-teman kita yang ngerti itu mau menegur nggak enak gitu kan, Bu bukan begitu ya, tapi sudahlah ya. Semoga itu kita bisa rubah dan yang lalu biarlah berlalu. Dan kita kalau sudah tahu ya kita praktekannya yang benar. Jadi ketika kita mengucapkan jazakallah, atau kalau ada yang sakit laki-laki syafakallah, jika yang sakit itu perempuan syafkillah, itu untuk orang yang kita ajak bicara. Nah, dalam bahasa kan ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Sama dengan dalam bahasa Arab, ada kata ganti orang pertama disebut dengan mutakallim, itu domirnya adalah ana dan nahnu. Dan kata ganti orang kedua itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu kata ganti orang kedua, mukhotob.
mukhatab, orang yang kita ajak bicara. Dan yang ketiga adalah domir ghaib, ya. Ghaib itu adalah kata ganti untuk orang ketiga. Nah, ketika kita berbicara untuk orang yang di depan kita, orang kedua, maka kita menggunakan ka untuk anta, ki untuk anti, atau kuma untuk antuma, dan kum untuk laki-laki yang banyak, atau kunna untuk perempuan yang banyak. Dan ketika orang yang kita doakan itu adalah orang ketiga alias tidak ada di depan kita, maka kita mengucapkannya untuk huwa adalah hu. Seperti kita mendapat info ada teman kita laki-laki yang sakit, maka kita doakan syafahullahu, semoga Allah menyembuhkannya segera. Syafahullahu syifaan ajilan, semoga Allah menyembuhkannya dengan kesembuhan yang segera, yang cepat. Dan ketika yang sakit itu adalah perempuan, syafahullah, syafahullah. Jadi domir munfasilnya huwa, domir muttasil adalah hu. Dan jika domir munfasilnya ha, hiya, maka domir muttasilnya ada ha. Jadi kita kembali ke jazakillah dan jazakallah, syafaqallah dan syafaqillah, atau apapun, barakallahu fika, barakallahu fiki, itu kita harus bisa menempatkan dengan tepat. Jadi mulai sekarang kalau kita sudah tahu bahwa itu berbeda, ya mungkin kita bisa menggunakannya dengan tepat dan tidak kita ulangi lagi dengan cara yang tidak tepat tadi. Laki-laki jazakallah, perempuan jazakillah. Semoga bermanfaat dan kita sebagai seorang muslim ya harus semangat untuk selalu belajar, apalagi bahasa Arab, karena kata hikmah ta'allamul arabiyyah, belajarlah kalian bahasa Arab, fa innaha miftahu dinikum, karena bahasa Arab itu adalah kunci untuk memahami Islam. Jadi tetap semangat dan jangan malu untuk mempraktekkan. Jika salah atau jika ragu apakah ini benar atau salah, silakan bertanya kepada orang yang mengerti. Atau jika kita mengeluarkan sebuah tulisan ataupun ucapan yang salah kemudian ditegur oleh orang, maka kita tidak usah marah, ya, tidak usah tersinggung, tidak usah jengkel kepada orang yang menegur, ya. Menegur itu dia memberikan kebaikan. Jadi kita sama-sama belajar dan tetap semangat untuk mengamalkan ajaran agama kita, ajaran Islam. Salah satu dengan sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan mengucapkan doa dengan menggunakan bahasa Arab. Jangan takut untuk disebut orang Arab bukan, tapi ngomong Arab terus, biarin orang ngomong seperti itu. Karena kita ingin mengamalkan mengamalkan kebiasaan yang baik dengan sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu sangat baik diucapkan jika kita mengucapkan dengan bahasa Arab fuslah, ya. Jadi jangan malu untuk terus belajar, jangan malu untuk mempraktekkan jika sudah belajar, dan jika ada yang ngomong minus, ngomong negatif di depan atau di belakang kita, cuekin saja. Urusan kita adalah belajar dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi yang belum subscribe boleh untuk subscribe. Semoga kita sama-sama berkembang dan sama-sama menyebarkan manfaat di dunia maya ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.